Siapa tahu yang sekarang buntelan plastik sehat-sehat, ternyata nanti nyampe rumah kematian itu a mysterious problem, kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya, karena kematian itu tanpa notifikasi lebih dulu. Betul? Sehingga dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Ndak. Kadang-kadang yang berani maju perang nggak mati-mati, malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Yang takut mati duluan, maunya ngungsi malah kebom. Coba saya tanya, tolong dijawab yang kompak. Yang sehat sama yang sakit-sakitan, matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Kadang sing sakit-sakitan gak mati-mati, awet, sampai yang nungguin itu kesel. Lendongo, ya Allah Gusti, menawi badhe panjenengan pundhut, panjenengan gampelaken nggih Gusti. Kuwi padha karo lendongo, ya Allah mudah-mudahan segera game. Lu yang sakit-sakitan lo nggak mati-mati, kadang yang sehat walafiat tidur nggak bangun-bangun lagi. Coba dijawab lagi, yang hidupnya hati-hati sama yang hidupnya sembarangan, matinya lebih dulu mana? Nggak mesti kok. Kadang yang sembarangan kayak naik motor di jalan raya biayaan, jalannya itu 180 km per jam, 220 km per jam, ngawur dia, weng 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 weng, nyelip bis, bahkan nengi sore truk, weng, selamat nggak mati. Yang hati-hati naik motor jalannya 20 km per jam, dedet diambung teleler. Maaf, yang udah nikah sama yang jomblo, matinya lebih dulu mana? Oh, ndak mesti kok. Coba yang kenceng, yang kompak jawabnya. Sing sugih karo sing melarat, matine dhisik pundi? Ki sing jawab mesti kere kabeh iki. Soalnya jawabannya penuh dendam. Oh, ndak mesti. Sekali lagi ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas ndak usah ikut jawab. Ayo, wong wadon karo wong lanang, Bu, matine dhisik ndi? Koyoke duwe serep kuwi. Kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersama-sama. Ada yang masih berbentuk bunga, namanya manggar, sudah berguguran. Ana sing nganti dadi bluluk, ceblok. Gede sithik dadi cengkir, rontok. Ana sing gedhe maneh dadi degan, gogrok. Ana maneh tuwa metu santene diogrok-ogrok. Tapi ada kelapa itu sampai tua, warnanya coklat kisut, bungkek, kecepit bongkok. Yang lain udah habis jatuh semua, dia kecepit. Bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, dinteni ora ceblok-ceblok, medi penek wegah kunting. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang kandungannya digugurkan karena mungkin malu. Kandungan itu hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ana bayi baru lahir procot langsung ditekek, dicenet, diidek-idek, cecelin dek-endek, wadahi tas kersek. Bocah cilik mati lumrah, remaja mati kathah, wong tua mati turah-turah. Tapi ada juga yang sampai tua
seumurannya, sebayanya udah mati semua, dia awet, kecepet bongkok. Makanya mati kapanpun tidak penting, yang penting mati dalam keadaan baik, pada waktu yang baik, melakukan hal yang baik, namanya husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir kelak ketika waktunya tiba dikaruniai husnul khotimah, amin Allahumma amin. Yang umurnya panjang akhirnya mati, yang umurnya pendek akhirnya juga mati. Artinya manusia hidup di dunia ini nilainya tidak diukur dari berapa panjang umurnya, berapa lama usianya, berapa lama hidup di dunia, enggak. Tapi yang dinilai adalah prestasi kebaikan apa yang bisa ditorehkan selama menjalani kehidupan di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbukti banyak orang yang umurnya enggak panjang, tapi kebaikannya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang dikaruniai umur panjang. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Banyak orang yang umurnya panjang tapi kebaikannya minim. Banyak pula orang yang umurnya pendek tapi kebaikannya banyak. Umur itu kayak sawah. Ada sawah itu luas, tapi panenannya cuma dikit. Orang umurnya panjang, amal soleh dan ibadahnya cuma dikit. Ada sawah itu nggak begitu luas, sempit, tapi panenannya maksimal. Ada orang itu umurnya nggak panjang, pendek, tapi amal ibadahnya, kebaikannya, pahalanya banyak. Imam An-Nawawi itu usianya hanya 45 tahun. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, usianya hanya 54 tahun. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali umurnya hanya 51 tahun. Tapi beliau-beliau dikenang oleh dunia, karya-karyanya sangat bermanfaat untuk umat, jasa-jasanya sungguh luar biasa untuk manusia, sehingga sampai saat ini beliau terus dikenang, didoakan, dicontoh, diteladani. Banyak orang yang ingin mengenalnya lebih dekat. Padahal beliau-beliau sudah wafat. Lah panjenengan masih hidup, bahasa Inggrisnya the meger-meger. Tapi kok nggak ada yang pengen kenal dirimu. Mendingan aku. Masih banyak kok yang pengen deket sama aku. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu usianya hanya 34 tahun, beliau udah wafat. Tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Umur cuma 34 tahun jadi pahlawan nasional. Bapak Ibu mungkin umur bisa sampai 70 tahun. Pernah jadi pahlawan apa? Pahlawan tingkat RT aja ndak. Jenderal Sudirman karena jasanya besar untuk Indonesia, sehingga nama beliau diabadikan jadi nama jalan-jalan utama di hampir setiap kota di Indonesia. Ada jalan utama yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Padahal umurnya cuma 34 tahun, namanya dipakai sebagai nama jalan utama. Umurmu mungkin bisa sampai 70 tahun, tapi namamu dipakai untuk nama Gang Buntu, gak laku. Coba ada Gang Buntu di sebelah rumahmu, itu kasih Jalan Sukadi. Halo? Bisa dilanjut? Bapak Ibu kalau ke Jakarta, di sana ada dua bandara. Satu bandara internasional Cengkareng, Soekarno-Hatta, itu sekarang masuk wilayah Provinsi Banten. Satunya lagi ada bandara namanya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu umurnya cuma 26 tahun.
26 tahun sudah wafat, tapi namanya dipakai jadi nama bandara. Sampean namamu lo dipakai nama kandang wedhus lo rapayu. Artinya begini, orang itu kalau punya jasa besar untuk masyarakat akan selalu dikenang, akan selalu didoakan, bahkan kebaikannya diteladani, sehingga orang baik itu hidupnya lebih lama daripada usianya. Saya ulang, orang baik itu hidupnya lebih panjang daripada umurnya. Hayatun ba'da mautih. Mungkin jasadnya sudah mati, orang-orang menyebutnya mati, tapi hakikatnya masih hidup. Kayak orang yang masih hidup melakukan amal dan mendapat pahala. Kenapa? Karena kebaikannya diteruskan, dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya, termasuk yang kita hormat haulnya malam ini, Fadilatil Mukarram Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muslih. Beliau adalah seorang ulama. Para jamaah, manusia membutuhkan ulama itu bukan hanya di dunia saja, sampai akhirat orang itu masih butuh ulama, butuh kiai. Bahkan sampai di surga itu orang masih butuh ulama, masih butuh kiai. Mang titeni nggih nuwun sewu, panjenengan ini menawi benjang kok siyos mlebu swarga, kira-kira siyos napa mboten? Panjenengan semua Bapak Ibu, kalau mungkin nanti kok jadi masuk surga, jadi apa enggak? Mudah-mudahan. Loh, di sana itu masih membutuhkan kiai. Ini ada yang mikir, gawe opo jare? Masa sih orang di surga masih membutuhkan ulama, masih membutuhkan kiai? Iya. Berdasarkan sebuah hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits, ada disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fit dunya. Penduduk surga itu masih membutuhkan ulama-ulamanya. Jadi di surga orang masih butuh kiai. Mohon maaf banget. Di surga orang tidak butuh lurah, kepala desa. Di surga orang juga nggak butuh camat. Mohon maaf Pak Camat. Karena di surga orang nggak butuh stempel, nggak butuh tanda tangan, nggak butuh proposal. Di surga orang juga nggak butuh polisi, izin Pak Kapolsek. Karena di surga kondusif, nggak ada pencuri, nggak ada teroris, aman. Di surga juga nggak butuh tentara, di sana nggak ada makar, nggak ada pemberontakan. Tapi di surga orang masih tetap butuh ulama, butuh kiai. Buat apa? Li'annahum yazurunallaha kulla yaumil jumu'ah bi'atibari ayyamid dunya. Karena penduduk surga itu ada agenda setiap hari Jumat perjamuan dengan Allah, berjumpa dengan Allah, ketemu dan memandang Allah. Dan itu adalah senikmat-nikmatnya, nikmat yang paling nikmat, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling indah di surga adalah berjumpa dan memandang Allah. Jadwalnya tiap hari Jumat. Jadi penduduk surga yang ngumpul semua, ketemu sama Allah, kemudian didhawuhi sama Allah, hei para penduduk surga, sampeyan jawab, nggih, ngono loh. Ya gayanya kayak udah di surga gitu loh. Yang nggak ikut jawab nggih, awas nggak bisa ke sana nanti. Hei para penduduk surga. Penduduk surga kok kemulan plastik. Gimana
di surga ini seneng apa enggak? Di surgaku ini betah apa enggak? Surgaku ini enak apa enggak? Nikmat-nikmat yang aku berikan pada kalian kurang apa enggak? Ya orang ngono jawabannya penduduk swarga. Nah, ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan pada kalian masih kurang? Mereka diam 1000 bahasa. Nggak ada yang berani berkata-kata. Padahal sebenarnya masih merasa kurang. Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus bertambah. Tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen. Dan Allah selalu menyediakan. Tapi mereka mau ngomong malu. Kenapa? Pertama, saking haibahnya Allah. Sebenarnya sih pengen ngomong, tapi nggak berani. Kayak gini loh, kayak gini. Kamu kan udah lama toh pengen ketemu aku. Misalnya ya, ada ibu-ibu yang udah ngebet banget. Kapan aku bisa deket sama Abah Anzah? Pokoknya nanti kalau aku bisa deket sama Abah Anzah, aku mau ngomong gini. Begitu berada di depanku, sepatah kata pun nggak bisa berkata-kata. Kenapa? Saking gemeternya. Itu contoh-contoh, ngapunten Bu, ngapunten. Contoh saja. Jenengan loh misalnya udah lama pengen ketemu Pak Presiden. Nanti kalau ketemu Presiden aku mau ngomong gini. Begitu ketemu beneran, kelu rasanya lidah. Boten saged ngomong saking wibawanya Presiden. Apalagi ini di hadapan Allah. Sebenarnya sih pengen minta ini. Tapi takut. Yang kedua, malu. Kenapa malu? Udah dikasih nikmat banyak banget, sementara sadar bahwa waktu di dunia dulu ibadahnya nggak seberapa. Maaf, orang Purwakarta, kecamatan apa ini? Purwokerto, kecamatannya Kedung Banteng. Maaf, orang Kedung Banteng ini ibadahnya kan nggak seberapa toh. Bahasa Inggrisnya orang bejaji. Lah, udah dikasih nikmat macem-macem, udah dikasih nikmat banyak banget, kok masih mau minta lagi? Malu. Sadar dulu waktu di dunia sholat juga nggak pernah khusyuk, rawatib, qobliyah, ba'diyah nggak pernah, malam nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah tahajud, sholat duha juga nggak pernah. Bahkan ada yang sholat maktubah, sholat fardu aja itu harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Jadi kadung kumat sholatnya diropel, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan lillahi ta'ala. Itu pun sholatnya ndak pernah khusyuk. Masa sholat kayak gini kok mau minta lagi sama Allah? Malu. Puasa juga cuma Ramadan naik, puasa sunnah juga ndak pernah. Ramadan itu pun nakalan. Seringkali kalau siang hari wudu mau sholat duhur itu pas kemu ya korupsi banyu sidik-sidik. Siapa ngomong pengalaman pribadi? Iya sih, dulu waktu kecil. Ayo, sedekah juga hanya sangat kecil dari rizki yang diberikan Allah kepada kita. Maaf, zikir juga jarang-jarang banget. Orang ibadah kayak gini udah dikasih nikmat luar biasa sama Allah, mau minta lagi, malu. Sehingga diriwayatkan dalam hadis itu mereka hanya saling pandang. Pokoknya sawang-sawangan, saling pandang sak koncone, terus jawil-jawilan. Bro, nggonmu kurang ngopo bro? Nggonku widodarine kuru-kuru. Aku pengen widodari sing montok. Akhirnya fayal tafituna ila ulamaihim. Mereka menoleh kepada para ulamanya, minta tolong kepada kiainya untuk
lapor sama Allah, jawil kiyaine, Mbah Yai Musleh, kula pengen duren. Halo? Akhirnya Mbah Yai Musleh nanti yang matur sama Allah, ya Allah, ini ada santri saya namanya Sundari, orang Kedung Banteng, dia pengen duren. Satunya lagi jawil, Mbah Yai, saya pengen es cendol. Nanti Mbah Yai yang matur sama Allah. Jadi maaf ya, para kiai itu nanti di surga menjadi penyampai aspirasi penduduk surga kepada Allah. Keinginan penduduk surga disampaikan kepada kiai, kiainya yang matur sama Allah. Jadi para kiai itu nanti akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga.